Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali belajar tentang fisika dasar, yaitu tentang besaran vektor. Jadi di besaran vektor ini kita akan mengetahui besaran-besaran apa saja atau jenis-jenis besaran yang seperti apa yang bisa dikategorikan sebagai besaran vektor. Baik, di pendahuluan ini kita telah mengetahui bahwa besaran itu dibagi atas dua. Ya, jadi besaran fisis itu dibagi atas dua. Yang pertama itu adalah skalar dan yang kedua itu adalah vektor. Jadi seperti apa besaran skalar? Jadi besaran yang cukup dinyatakan oleh besarnya saja. Atau dalam artian besarnya dinyatakan oleh bilangan dan satuan. Contohnya itu seperti besaran-besaran pokok. Waktu, suhu, laju, energi, ya, laju, energi, volume. Nah, ini besaran-besaran turunan. Jadi untuk di contoh besaran skalar itu identiknya dia adalah besaran-besaran pokok. Waktu, suhu, voltase, jumlah zat, panjang. Nah, catatan adalah skalar tidak tergantung pada sistem koordinat. Nah, sementara besaran vektor dicirikan oleh besar dan arah. Ya. Jadi kalau di besaran skalar tadi itu tidak ada arah, tapi di besaran vektor itu ada arah. Seperti halnya kecepatan, percepatan, gaya, dan lain-lain. Masih banyak contoh-contoh besaran vektor yang dimana besarnya itu dipengaruhi oleh arah. Nah, catatan, vektor tergantung sistem koordinat. Jadi ada arahnya. Jadi sistem koordinatnya itu adalah seperti halnya ini yang di samping. Ketika dia hanya 2 dimensi, dia hanya X dan Y. Kalau dia 3 dimensi, dia X, Y, dan Z. Ya. Jadi ini 3 dimensi. Jadi dia berdasarkan koordinat. Nah, yang sering digunakan itu adalah koordinat 2 dimensi. Jadi hanya antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya. Nah, titik P ini titik pangkal vektor. Ya, titik pangkal vektor. Kemudian Q itu adalah ujung vektor dan tanda panah itu adalah vektor. Jadi panjang dari titik P ke titik Q itu ditulis dengan seperti ini. Nilai mutlak dari PQ besarnya adalah panjang vektor. Jadi notasi vektor itu biasa ditulis dengan huruf tebal, ya, atau menggunakan tanda panah di atas seperti ini, atau ditulis miring. Jadi besaran vektor kita misalkan dia vektor A itu sama dengan A yang tebal atau sama dengan nilai mutlak A, ya ini. Jadi tanda yang berdiri ini di tengahnya itu adalah A, itu disebut dengan nilai mutlak. Nah, contoh untuk selanjutnya notasi vektor yang digunakan itu huruf tebal. Jadi saya akan menggunakan beberapa notasi vektor dengan identitas ditebalkan. Ya, jadi kalau melihat ada identitas vektor seperti ini, itu berarti identitasnya pakai tanda panah di atas. Atau kalau dia ada miring seperti ini, nah, jadi 3 ini boleh. 3 ini semuanya boleh digunakan, tidak ada spesial. Jadi kita hanya boleh
menggunakan itu mengkhususkan atau memberikan keterangan. Nah, ini adalah vektor. Yang tidak ditebalkan ini bukan vektor. Yang ada panah ini adalah vektor. Yang miring ini adalah vektor, bukan satuan. Jadi supaya tidak terjadi kesalahan pembacaan. Nah, jadi di dalam materi ini saya akan menggunakan tiga pembacaan ini. Ya, notasi vektor ini. Ditebalkan, yang menggunakan panah di atasnya, dan yang dicetak miring atau yang di huruf miring. Sebelum kalian mempelajari lebih jauh tentang vektor, maka kalian perlu untuk memahami bagaimana vektor itu diketahui atau diidentifikasi. Nah, jadi vektor itu kan tadi di pendahuluan itu menggunakan 3 dimensi, ya. Atau bisa kita ibaratkan dia seperti ini. Ya, seperti ini. Ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, dan ini adalah sumbu Z. Akan tetapi di sini dia itu hanya menggunakan 2 koordinat, ya. Jadi koordinatnya tadi itu yang di pendahuluan ada 3, tapi yang paling banyak digunakan itu hanya 2, yaitu dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi areal jadi jika kita melihat dari sumbu X atau tempat patokan kita itu adalah sumbu X, jika areal yang berada di sebelah kanan, ya, ini berada di sebelah kanan sumbu Y, yang jika diidentifikasi dari sumbu X, maka nilai vektornya itu adalah positif. Ya, entah itu di sini atau di sini, itu nilainya tetap positif. Yang penting dia berada di sebelah kanan sumbu Y. Kalau diidentifikasi dari sumbu X, maka nilainya positif. Sementara areal yang berada di sebelah kiri sumbu Y ini, jika ditinjau dari sumbu X, maka dia bernilai negatif. Jadi jika ada vektor yang mengarah di sebelah kiri sumbu Y, maka dia akan bernilai negatif. Ya, entah itu dia di sini ataupun dia di sini. Jadi dia berdasarkan sumbu X, dia itu adalah bernilai negatif. Nah, sementara untuk sumbu Y, jika areal yang berada di atas sumbu X, jika ditinjau dari sumbu Y, maka areal tersebut adalah positif jika diidentifikasi dari sumbu Y. Jika patokan melihatnya itu dari sumbu Y, maka dia bernilai positif. Sementara areal yang berada di bawah sumbu X, ya, yang berada di bawah sumbu X, maka dia itu bernilai negatif jika ditinjau atau titik pengamatannya itu didasarkan pada sumbu Y. Nah, untuk memahami lebih jauh, kita akan memulai dengan memunculkan beberapa vektor. Ya, ini adalah satu vektor, ya. Ini adalah V, berarti ini adalah kecepatan. Maka ada satu vektor yang mengarah ke atas. Jadi arah vektornya itu adalah mengarah ke atas sebelah kanan. Atau biasa dikenal dengan, atau biasa kita menyebutnya dengan kanan atas. Jadi dia mengarah ke kanan atas. Nah, karena dia berada di kanan atas atau arah vektornya itu mengarah ke kanan atas dengan notasi ilmiah tebal, ya, ini P-nya tebal, jadi notasi ilmiahnya adalah yang menggunakan yang tebal. Maka nilai Fx-nya itu sama dengan V cos theta. Dan nilai Fy-nya itu sama dengan V sin theta. Ya, ini untuk arah vektor yang mengarah ke kanan atas. Jadi kanan itu untuk menandakan dia diidentifikasi dari sumbu X, dan atas diidentifikasi atau patokannya adalah sumbu Y. Maka nilai Vy-nya sama dengan V sin theta dan Vx-nya sama dengan V cos theta. Selanjutnya, nah ini vektor yang mengarah ke kiri atas. Ya, dia mengarah ke
kiri atas. Ini arah vektornya. Vektor sama ya, dia vektor kecepatan juga. Jadi nilai Vx-nya itu sama dengan min V cos theta. Kenapa jadi min? Karena berdasarkan identifikasi atau titik acuan melihatnya dari sumbu X. Jadi Vx ini adalah kecepatan dari melihatnya dari sumbu X. Karena arealnya berada di sebelah kiri sumbu Y, maka dia memasuki areal minus didasarkan pada sumbu X. Maka nilai Vx-nya itu sama dengan min V cos theta. Sementara Vy-nya sama dengan V sin theta. Karena dia berada di areal atas sumbu X yang didasarkan patokan melihatnya itu dari sumbu Y. Jadi dia V-nya sama dengan V sin theta. Nah, next. Untuk ini arah vektornya dia mengarah ke kiri bawah. Ya, ini arah vektornya ke kiri bawah. Nah, karena arah vektornya itu atau mengarah kepada kiri bawah, maka jika ditinjau dari sumbu X, maka nilai Vx-nya itu sama dengan min V cos theta. Nah, di sumbu Y, ya, ketika melihat vektor kecepatan ini dari sumbu Y, maka nilai V-nya berubah. Min V sin theta. Kalau tadi di atas, kiri dan kanan itu Vy-nya sama dengan V sin theta, akan tetapi di sini karena dia sudah mengarah ke bawah, maka V-nya sama dengan min V sin theta. Nah, selanjutnya adalah ke kanan bawah. Ya, arah vektornya mengarah ke kanan bawah. Maka sehingga analisisnya keluar sebagai Vy-nya itu adalah min V sin theta dan Vx-nya sama dengan V cos theta. Ya, ini min V sin theta. Jadi V-nya sama dengan min V sin theta dan Vx-nya sama dengan V cos theta. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Jadi semua nilai Vx yang berada di sebelah kiri sumbu Y karena berpatokan pada sumbu X, maka nilai V-nya minus. Nih. Untuk jika mengidentifikasinya dari sumbu X. Dan jika mengidentifikasinya dari sumbu Y, maka semua yang berada di bawah sumbu X, maka dia akan menjadi Vy sama dengan min V sin theta. Ini juga V-nya sama dengan min V sin theta. Nah, jadi nilai Vx-nya ini itu bisa berubah tergantung besaran apa atau besaran yang memiliki vektor itu besaran apa. Misal dia gaya, jadi dia ini V-nya bisa ganti jadi F. Atau nilai resultan, nah, dia bisa diganti jadi R. Atau mungkin dengan simbol-simbol lain yang memiliki besaran dan arah. Jadi dia penetapan simbolnya ini itu tergantung besaran apa yang akan dihitung besarnya dan arahnya. Nah, ini untuk tiga sumbu ya, tiga sumbu. Yang dimana menggunakan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi ini ada suatu vektor A mengarah ke sini. Jadi dia dilihat berdasarkan tiga identifikasi, yaitu ketiga sumbu, ya, sumbu Z, Y, dan X. Maka sumbu ini dikenal dengan sumbu I, ya, komponen I. Dan ini dikenal dengan komponen J yang bagian sini. Dan ini dikenal dengan komponen K dengan identitas AX, AZ, dan AY. Sehingga vektor A itu sama dengan AX I ditambah dengan AY J ditambah dengan AZ K.
Atau bisa ditulis kembali dengan A sama dengan AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah dengan AZ kuadrat dipangkatkan, jadi hasilnya ini dipangkatkan 1/2. Nah, ini untuk kalau dia model vektornya dia 3 dimensi ya, atau mengacu kepada 3 koordinat, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z.